Duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Soekarno-Hatta II. Semua dalam keadaan sehat? Oke, beri tos untuk kiri kanannya dulu biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat kesediaannya pagi ini. Saya dikasih kesempatan lagi untuk bicara di depan, untuk bagiin sedikit apa yang saya sudah belajar. Nah, waktu saya mempersiapkan untuk hari ini, saya mulai mikir-mikir ini sudah akhir September, nggak kerasa kita perjalanan dari awal 2024 sudah masuk akhir September, beberapa hari lagi masuk bulan Oktober. Kalau dihitung-hitung ini sekitar sudah 75% penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini. Jadi ini betul-betul kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Saya berdoa juga buat Soekarno-Hatta II supaya kita bisa mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi bagaimana perjalanan kita menjadi pengikut Kristus sampai dengan saat ini. Jadi pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar ikut ke gereja setiap hari Minggu, ikut pelayanan, ikut konser tiap minggu, kesana kemari. Tapi menjadi pengikut Yesus itu bukan hanya sekedar ritual itu saja. Which is good, semua itu baik dan harus kita lakukan. Tapi kalau itu hanya jadi ritual saja, itu enggak menjadikan kita seorang pengikut Kristus yang baik. Jadi kita harus melakukannya lebih dari itu. Jadi menjadi seorang pengikut Kristus adalah melakukan dan menggenapi seluruh rancangannya di bumi ini sampai semua tergenapi dengan seluruhnya. Yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani selama ikut jadi pengikut Kristus adalah kita harus juga bertransformasi, bangkit dan menjadi seorang yang serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, perjalanan menjadi pengikut Kristus itu baru aja dimulai. Tapi Tuhan enggak mau kita cuma menerima keselamatan seorang diri aja. Tuhan mau kita juga bisa mengajak orang untuk lebih kenal, lebih dekat kepada Tuhan melalui apa yang kita lakukan, melalui apa yang kita tampilkan di muka umum. Wah, masa iya sih kita harus ngajak-ngajak gitu ya, apa buktinya? Buktinya adalah kita buka di Matius 28 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang pasti sudah sering Bapak Ibu dengar, ini adalah amanat agung. Jadi karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ke-20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus supaya kita sebagai orang percaya, orang yang sudah menjadi pengikut Kristus untuk bisa mengajak orang-orang lain juga untuk kenal dengan Tuhan. Nah, seringkali kita lihat yang katanya ngaku orang Kristen, tapi udah dibaptis, udah ke gereja, udah rajin dan lain-lain, tapi di luar sana kita juga kadang-kadang dengerin kabar orang-orang tersebut yang kurang enak. Mungkin dalam bisnisnya nggak jujur, keluarganya tidak dalam keadaan baik-baik saja, mungkin dengan rekan kerjanya, dengan rekan sekolahnya, teman-teman yang lainnya ada hal-hal yang kurang baik. Jadi saya pikir orang-orang yang seperti ini adalah orang yang cuma mengikut Kristus hanya startnya doang, awalnya doang. Tapi dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa bertransformasi jadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dia cuma ikut ritual agamawi, dia cuma ikut ritual gerejawi, tapi tidak mengikuti apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Misalnya tidak mengikuti dalam hal mengampuni, mengasihi, menyayangi, tidak boleh membenci, tidak boleh membunuh, tidak boleh berbohong dan lain-lain sebagainya. Apa ya ayatnya seperti itu? Kita buka di Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah di sini dikatakan ngapain kita Tuhan-Tuhanan gitu ya, tapi kita sendiri nggak melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu hanya namanya Kristen KTP Tuhan. Jadi to follow Jesus is to do what he says. Jadi menjadi pengikut Yesus adalah melakukan 100%, melakukan sepenuhnya apa yang Yesus perintahkan dan Yesus katakan.
Nah kita semua sadar di tahun 2024 ini kita mengawalinya dengan mungkin semua dengan keterbatasan yang ada. Dengan hal-hal yang mungkin kita ragu ke depannya seperti apa. Ini apa yang akan terjadi di 2024 ini banyak ketidakpastian. Tetapi kita semua di sini berharap supaya di tahun 2024 sisa yang terakhir ini kita tetap bisa tekun untuk mengikut perintahnya, ngikut jalannya, ngikut kebenarannya. Sehingga kita semua masing-masing bisa dituntun oleh Tuhan Yesus masuk ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan bisa menerima lebih banyak dari yang kita pikirkan dan lebih banyak daripada yang kita doakan. Apa iya betul kayak gitu Bapak Ibu? Dari tadi saya ngomong apa betul ayatnya kayak gitu, apa betul Alkitab bilang begitu? Kita lihat di Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi walaupun 2024 ini kita berjalan dan ketidakpastian, tapi kita yakinkan bahwa Tuhan Yesus akan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada yang kita pikirkan Bapak Ibu. Nah dari tadi saya ngomong ini tentang pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Nah kita sekarang mau belajar beberapa hal penting yang kita belajar tentang menjadi pengikut Kristus. Jadi judul khotbah saya siang hari ini adalah Tiang Awan dan Tiang Api. Jadi cerita ini Bapak Ibu tentu saja sudah banyak dengar kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ini ayatnya diambil dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 21. Ayat yang ke-15, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutup kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Lanjutnya. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ayat ke-20, ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jadi tiang awan dan tiang api ini adalah satu kisah, adalah satu contoh buat kita, bahwa tiang awan dan tiang api ini menuntun bangsa Israel setiap hari. Every single day tiang awan dan tiang api ini selama 40 tahun menuntun bangsa Israel. Kapan mereka harus jalan, kapan mereka harus nginap, kapan harus berkemah, kapan harus istirahat. Dan di saat kemah itu dibangun, awan itu menutupi atau ada di atas kemah yang mereka bangun. Ini menunjukkan adalah kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di atas kemah yang mereka bangun. Awan itu waktu malam kelihatannya seperti api, kalau siang-siang itu kelihatannya seperti awan. Dan di tempat itulah mereka diam, berkemah, memuji hadirat Tuhan. Dan setiap kali awan itu mulai naik, mereka juga siap-siap. Karena itu tanda awan itu menuntun mereka untuk berangkat. Nah di sini kita lihat, semua mereka berangkat, mereka diam, mereka tidur, mereka istirahat. Semua itu dilakukan atas titah Tuhan. Kapan berangkatnya, kapan berhentinya, kapan stopnya. Dan buat saya ini jadi mikir-mikir, jadi jauh sebelum kita ketemu Google Maps, Waze dan reminder di HP, rupanya Alkitab sudah bikin aplikasi yang namanya tiang awan dan tiang api ini untuk menuntun perjalanan bangsa Israel. Jadi tiang awan, tiang api pada zaman dulunya udah bentuk aplikasi untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kita mau belajar apa tentang pengikut Kristus Bapak Ibu? Kita lihat yang poin yang pertama. Poin yang pertama, Tuhan tidak selalu menuntun melalui jalur yang paling singkat atau paling tepat. Kalau kita lihat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari Mesir itu dituntun oleh Tuhan 40 tahun. Muter, padahal jaraknya itu dekat.
Kalau cuman lurus doang itu kira-kira kurang dari sebulan. Tapi Tuhan kenapa selalu jalannya muter padahal jalan yang singkat juga bisa. Nah kita lihat yang tadi di bilangan 9 ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Jadi sebetulnya kalau bangsa Israel jalannya terus gitu ya, nggak di stop-stop sama tiang awan, tiang api, itu jalannya kurang lebih sebulan juga nyampe. Tapi ini bukan tiba-tiba. Jadi ini dituntut oleh Tuhan selama 40 tahun, lama sekali. Karena awan itu mungkin bisa diamnya sehari, 2 hari, sebulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan nggak gerak-gerak. Jadi bangsa Israel itu harus tetap tunggu sampai petunjuk dari awan itu mulai bergerak. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel sampai segitu lamanya 40 tahun? Karena Tuhan menuntun bangsa Israel supaya mereka belajar, to learn something along the way. Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun, berputar-putar, mendiamkan mereka untuk melewati masa yang begitu sulit, masa yang begitu lama. Karena Tuhan ingin apa? Karena Tuhan ingin membentuk mereka jadi pribadi yang Tuhan butuhkan untuk bisa menguasai tanah perjanjian. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih jalan kepada kita, jalan yang panjang, supaya kita belajar jadi orang yang Tuhan butuhkan, bukan yang kita mau. Yang kedua, Tuhan menuntun kita melalui perjalanan yang panjang, to change, untuk berubah menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kata kunci dari poin yang pertama, inilah Bapak Ibu, transformasi. Jadi kita harus bisa mau berubah, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuannya kenapa Tuhan membimbing kita tidak selalu melalui jalan yang paling cepat, tidak selalu melalui jalan yang paling instan. Jadi kalau di Google Maps kita dari Bandung mau ke Jakarta, pasti diarahinnya lewat jalan tol yang paling cepat, yang paling cepat, yang paling cepat. Padahal mungkin yang jalan paling cepat itu tengah-tengahnya ada macet, ada tabrakan, ada lain-lain. Kadang-kadang kita diputerin lagi, suruh keluar tol supaya jalannya agak lebih jauh, tapi tujuannya pasti tercapai. Dan saya yakin juga Bapak Ibu, di antara kita akhir-akhir ini harus belajar juga, bertransformasi juga untuk melepaskan banyak hal dalam hidup kita, untuk sepenuhnya bisa ikut Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi di sisa tahun 2024 ini, 3 bulan ini mari kita belajar untuk lebih menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, melepaskan diri dari hal-hal yang rasanya enggak Tuhan katakan dan enggak Tuhan lakukan. Pelajaran yang kedua, mengikuti tuntunan Tuhan tidak selalu berarti ada kepastian, kemudahan, dan kenyamanan. Loh kok aneh ya, katanya ikut Tuhan pasti enak, pasti nyaman, pasti diberkati dan lain-lain. Nah, kita mau lihat kenapa ini tuntunan Tuhan belum tentu ada suatu kepastian, belum tentu ada kenyamanan. Kita lihat di Bilangan 9 ayat 21. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Jadi saya bayangin kalau orang-orang Israel saat itu lagi malam-malam mau istirahat, udah pakai baju tidur, udah mau rebahan, tiba-tiba di atas sana, ya elah ini awan udah mulai gerak lagi, bro kita siap-siap kita mau jalan lagi, harus mereka lakukan walaupun itu tengah malam. Mau subuh, mau siang, mau sore, kalau awannya gerak itu mereka harus mulai berjalan, mulai siap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka nggak tahu kapan harus berangkat. Mereka nggak tahu kapan stop, kemana arahnya, muternya apa ke kiri, apa ke kanan, atau lurus. Mereka betul-betul nggak tahu. Dan kita juga merasa tahun 2024 ini banyak ketidakpastian Bapak Ibu. Apakah bisnis kita akan selalu baik? Apakah studi kita, apa pelajaran kita akan selalu oke? Apakah hubungan kita akan selalu bagus? Kita nggak tahu kapan Tuhan membimbing kita, kapan Tuhan menyuruh kita berhenti, kapan Tuhan
bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Tapi yang pasti Tuhan akan selalu menuntun kita ke tempat yang lebih baik. Mungkin banyak yang komplain Bapak Ibu, kenapa udah ikut Tuhan kayak gini-gini aja, kenapa ikut Tuhan kok jadi tambah susah, kok kita ikut Tuhan selalu mengalami kesulitan, kenapa nggak jadi yang gampang, kenapa nggak jadi yang mudah, kenapa nggak jadi yang nyaman. Jadi kita mau belajar hal-hal seperti ini Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita. Karena yang pertama, God places us in uncertain situation so that we can build our trust in Him. Tuhan mengizinkan kita untuk tidak dalam keadaan yang nyaman, tidak dalam keadaan yang enak-enak doang, karena Tuhan mau belajar supaya kita membangun rasa percaya sama Tuhan. Tuhan menempatkan dalam situasi yang gak enak untuk belajar hidup bergantung kepadanya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan gak izinkan kita masuk ke dalam situasi yang seperti ini, mungkin kita akan ugal-ugalan jalannya. Kita nggak selalu bisa diingatkan oleh Tuhan bahwa jalannya ini loh, jalannya panjang loh. Tapi saya yakin jalan yang saya kasih tahu ini adalah jalan yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak sadar, pengen yang lebih cepat, pengen yang selalu lebih nyaman. Begitu banyak ketidakpastian dan begitu banyak juga kita harus bergantung sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bilang di Mazmur 23 ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi walaupun enggak pasti, walaupun mesin di depan seperti apa, seperti bangsa Israel, mau berhentinya kapan, mau tidurnya kapan, mau dirikan kemahnya kapan, tapi selalu Tuhan menuntun ke jalan yang benar. Walaupun jalan tidak tahu ada di mana, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu menuntun ke jalan yang benar. Belajar apa kita dari poin yang kedua ini? Kita harus belajar patient, persistent, and build trust. Jadi Bapak Ibu, di pelajaran yang kedua ini, kita harus belajar untuk sabar, untuk tekun, dan membangun rasa percaya kepada Tuhan melalui segala ketidakpastian yang ada. Jadi segala ketidakpastian, ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh bangsa Israel juga menuju tanah perjanjian, itu yang harus kita pelajari juga, itu jadi harus refleksi juga buat kita. Jadi kadang lagi, kadang malam, kadangnya libur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketidakpastian. Dan juga kita ibu yang mulai, karena rasanya hidup ini saya udah ikut Tuhan yang baik, udah ikut ini, tapi rasanya kok keadaannya belum berubah. Sabar Bapak Ibu, mungkin jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan belum waktunya sampai situ. Mungkin kita lagi diajak muter-muter dulu, agak ke kiri, agak ke kanan, dan lain-lain. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu supaya di tahun ini, di sisa akhir tahun ini, kita bisa belajar sabar, tekun, dan belajar percaya sama Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jalan yang benar kadangkala dapat melewati lembah yang kelam. Jadi kadang-kadang jalannya udah jalannya agak lama sedikit, jalannya mungkin kurang pas atau gimana, tetapi kenapa jalan yang dituntun Tuhan kok rasanya burem ya, nggak kelihatan gitu, kemana ini arahnya kok rasanya gelap-gelap juga. Dan kita juga sering komplain katanya kita ikut Tuhan sudah tekun, tapi kadang-kalanya kita melalui lembah yang kelam. Jalannya rumit sekali, mungkin ada nanjaknya, ada turunnya, mungkin kita ada keplesetnya, tapi ini semua sering membuat kita komplain. Kenapa ini Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, dari ayat ini kita mau belajar bahwa di saat Tuhan menuntun kita melewati jalan yang kelam, kadang-kadang kita banyak komplain, tapi Tuhan selalu menunjukkan jalan yang benar. Dari mana jalan yang benar itu kita lihat. Di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku,
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, mengenai lembah yang kelam ini saya punya kesaksian Bapak Ibu, bulan September pas ini tahun 2017, berarti pas 7 tahun yang lalu. Punggung saya tiba-tiba sakit. Badannya rasanya remuk redam gitu ya, kesenggol sedikit rasanya seperti kesetrum dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dicek, ini ada syaraf kejepit. Rasanya ini dunia jadi runtuh karena seluruh pekerjaan saya nggak bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya mulai mempertanyakan Tuhan ini mau apa dari peristiwa syaraf kejepit ini. Ke dokter udah, minum obat udah, ke tusuk jarum juga sudah, ke dokter olahraga juga sudah. Sampai suatu saat lama-lama saya malas ke gereja Bapak Ibu. Rasanya karena kalau ke gereja disuruh pujian, penyembahan, suruh duduk, suruh berdiri, boro-boro duduk berdiri, gerak aja susah. Saya nggak bisa, jadi saat itu saya mempertanyakan Tuhan mau apa dalam hidup saya. Ini saya berlangsung selama sakitnya itu sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi saya bersyukur kenapa Tuhan izinkan saya terjadi seperti ini. Jadi saya mulai tahu bahwa di lingkungan saya Tuhan memberikan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus untuk menolong saya. Teman-teman di sini pernah mendoakan saya supaya saya bisa sembuh. Dan Tuhan mengirim juga orang-orang melalui dokter, melalui tukang pijit, melalui saya cek di Instastory, pengetahuan dari dokter untuk bagaimana saya cara konsumsi obat. Pelan-pelan saya mulai dipulihkan, pelan-pelan saya mulai sembuh. Dan kalau dulu itu saya berat badannya turun sampai 10 mungkin 12 kilo. Tapi semakin seiringnya sembuh, semakin seiringnya saya lebih sehat, sekarang malah overweight Bapak Ibu. Ya, tapi apa yang saya belajar, kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan kenapa saya jadi begini, kenapa saya jadi begitu. Tapi seiring perjalanan ini saya jadi tahu bahwa Tuhan bimbing saya 4 tahun dalam kesakitan supaya saya bisa belajar bergantung pada Tuhan. Sehingga sekarang saya tahu saya harus gimana sama Tuhan pasti berkati saya dan Bapak Ibu semua. Yuk, beri tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong dari tadi pengikut Kristus, bagaimana Tuhan memberikan perjalanan, ada up and down-nya, ada turun naiknya, ada sulitnya, ada senangnya, dan ada lain-lainnya. Dan di Soekarno-Hatta ini juga, Tuhan memberkati dengan segala macam turun naiknya. Ada kadang-kadang yang kondisinya nggak baik, ada kadang-kadang kondisinya yang Tuhan berkati juga, tapi kita semua di Soekarno-Hatta ini tetap percaya sama Tuhan, tetap yakin Tuhan nuntun kita ke jalan yang benar. Nah, sebagai bukti bahwa penyertaan itu sungguh baik, penyertaan itu Tuhan sungguh nyata bekerja untuk Soekarno-Hatta II. Kita mau lihat satu bukti performance dari GC Bapak Ibu. Jadi mereka udah susah payah, udah kerja keras, udah latihan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada hari ini mereka mau perform, mau menunjukkan bahwa berkat Tuhan selalu menuntun mereka. Ya, sekian sharing dari saya, semoga memberkati. Thank you, God bless you all.